memaafkan itu sejatinya adalah untuk mengizinkan diri kita ini melupakan. Jadi cepat recovery gitu. Nah, gimana kita mau cepat recovery kalau kita masih ingat? Moms, setuju nggak sih kalau memaafkan itu sepertinya memang hal yang sederhana ya, tapi sesungguhnya sulit untuk dilakukan. Wah, padahal kita dari kecil ya, kita tuh diajarin banget sama orang tua kita. Kalau ada yang jahat sama kita, ada yang nakal sama kita, ada yang bikin salah sama kita harus maafin. Dan kalau kita berbuat salah sama orang, kita juga harus minta maaf. Tapi ternyata, wow, tidak semudah itu prakteknya ya, Virgoso ya. Memberi maaf mungkin akan menjadi sulit bila perbuatan orang atau kejadian yang menimpa kita itu benar-benar nyakitin hati kita. Terus gimana dong supaya kita tuh bisa ikhlas memaafkan? Katanya memaafkan itu butuh proses. Benar gak sih? Ya sudah, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja yuk di podcast Mother and Beyond kali ini bersama dengan Intan Erlita MPSI, psikolog, coach, dan juga founder Titik Putih untuk membahas seputar seni memaafkan atau the art of forgiving. Intan, apa kabar? Apa kabar kamu? Ya Allah, Angie, Aku kangen banget. baik. Iya nih, kita berjumpa jarak jauh, tapi kita ingin membahas satu hal yang sepertinya sepele, gampang gitu kita minta maaf sama kita kayaknya ya ntar gue maafin, tapi ternyata nggak segampang itu ya Intan ya. Susah Nah, memaafkan, dari iya kan, memaafkan tuh susah banget. banget banget. Nah mungkin kita langsung deh dari sudut psikologi nih. Sebenarnya makna memaafkan itu tuh apa Intan? Oke, jadi gini, memaafkan itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar ya udah deh gue maafin lo gitu ya, bukan kayak gitu. Ya Jadi kalau betul. dalam ilmu psikologi gitu ya, memaafkan itu adalah bagaimana jiwa kita ini benar-benar memaafkan dengan cara melupakan dan tidak mengingat-ingat rasa sensasi sakit sedihnya. Aduh, Ah, gitu ya. mengingat-ingat rasa sensasi sakit dan sedihnya. Sulit ya? Sulit ya. Karena gini, Iya, iya, banyak iya, orang iya. bilangnya gini ya. Iya, gue maafin, gue akan memaafkan. Tapi gue nggak pernah lupa ya gimana dia nyakitin gue. Nah, itu tuh belum memaafkan gitu. Jadi karena kita masih menyimpan emosi, marah, Mm-mm. kecewa, sedihnya yang sebenarnya itu nanti bom waktu kita di. Mengingat kembali sensasi-sensasi tadi rasa sakitnya, rasa Hmm. keselnya gitu kan ya. Hmm. Tapi mungkin kan kita juga tahu ada yang nggak segampang itu aku maafin orang. Kenapa Hmm. sih ada faktor-faktor sulit memaafkan itu Iya. Intan? Jadi gini, faktor sulit memaafkan itu kan biasanya kan karena hal itu pasti menimbulkan luka, ya kan? Karena adanya konflik. Iya sih. Dan konflik itu kan pasti ada Mm-mm. efeknya. Nah, mungkin efeknya ini yang nggak mudah ya. Contoh misalnya, Mm-mm. Mm-mm. orang yang paling sering nih, yang lagi banyak case nih ya, Ji ya. Jadi kalau di aku tuh banyak dia Mm. ditikam oleh teman dekat. Wih, kayak itu bisa jadi satu cerita lagi ya. Aduh, 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 Nah, benar, benar, itu kan benar. nggak gampang memaafkan, betul ya. Apalagi kita Yes, ibaratnya yang melakukan hal tersebut adalah orang di circle kita yang terdekat. Ya, itu udah efeknya. betul, Terus yang kedua, betul. dari kejadian itu ternyata persahabatan yang crash. Yang bikin lama itu adalah Mm. kita yang tidak mengizinkan rasa itu untuk pergi. Jadi tanpa disadari kita loh yang Iya menyimpan juga sih. rasa marah. Contoh, kalau kita lagi sedih ya, kenapa kita cenderung dengerin lagu yang melo-melo? Ini gue Biar banget. yes, biar relate, biar connect gitu loh kan kayaknya Iya ya. kan? Bener ya. Atau misalnya kita share, Benar-benar. kita repost-repost quote-quote yang isinya ini gue banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang kita dengerin sesuatu yang bentuknya mengingat kita kepada kejadian itu, kan sejatinya kita lagi merecall terus kejadian itu untuk nggak pergi Iya kan. sih, Sehingga dia menjadi betul. di top of mind-nya kita. Itu yang menyebabkan kita Mm-mm. nggak bisa maafkan. Karena kita sendiri yang membuat Ah, hal itu ada di top of mind kita. Jadi kita bukannya mendelete, oke mendelete nggak bisa, iya, 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 tapi iya, iya. tidak kita turunin gitu. Itu yang akhirnya orang timbulnya dendam. Nah itu dia. Oke, oke. Dieman-eman disayang-sayang tuh ya ternyata Dia ya. emang tanpa disadari kita kan, Iya kan ya iya jatuhnya ya. Iya kita yang benar-benar nggak benar-benar mengizinkan benar. rasa sakit itu untuk let go gitu. Padahal sebenarnya memaafkan Betul. mungkin kita nggak melupakan ya. Tapi kalau di titik orang Yes. memaafkan itu Ji, adalah pada saat ketika kita ingat kejadian itu, kita tuh udah nggak ada rasa marah, nggak ada rasa kecewa, itu berarti kita udah maafin. Oke. Hmm. Oke, jadi memaafkan itu adalah di saat kita kembali mengingat.
ingat kejadian itu, kita tuh udah nggak ada rasa marah dan kecewanya ya itu ternyata ya. Oke, oke, oke. Betul, Paham, betul. paham. Nah, kadang-kadang kita kalau ngomongin soal memaafkan, ini kan nggak melulu memaafkan orang lain ya. Ada beberapa Ya. kejadian yang terjadi pada diri kita adalah karena kesalahan kita yang akhirnya kayaknya kita juga harus belajar untuk bisa memaafkan diri sendiri. Nah, aku jadi pengen tanya Tan, lebih sulit mana? Maafin orang lain apa maafin diri sendiri? Lebih susah maafin diri sendiri tahu. Karena Iya kita kan? ya, Iya bener, kan? karena gini, manusia tuh wajar banget kalau dia punya barrier ya. Dia kan mendefense Mm-mm. dirinya kuat ya, manusia itu ya gitu ya. Jadi kalau misalnya buat kesalahan, jarang orang pasti langsung mau mengakui, oke ini salahnya aku minta maaf. Padahal kan sesimpel itu ya, ya nggak sih Mm-mm. sebetulnya ya gitu ya. Mm-mm. Betul, Tapi betul. manusia tuh punya kecenderungan dia mempertahankan dirinya dulu dengan cara dia pasti Mm. cari excuse dulu dong gitu ya. Karena Mm. aku tuh begini karena kan harusnya begini gitu. Ada excuse yang dia buat gitu ya. Nah, tapi sebetulnya semakin kita nggak belajar dari kesalahan yang kita maafin, sejatinya kita sebenarnya nggak memperbaiki diri kita. Justru kita mengharapkan orang lain Mm. menyadari kita punya kekurangan. Nah, itu bahayanya nih tuh kalau Mm. dimaklumin terus. Oke, 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 Ah, oke. Dan ternyata itu yang paling sulit ya, maafin diri sendiri ya. susah, susah banget mengakuinya Iya dulu aja sih, susah iya ya sih. kan. Terus maafinnya Betul. Oh lagi. ya juga, benar, benar, benar. Nah, Susah. kalau kita ngomongin lagi kita memaafkan orang gitu kan ya. Kita kan pasti maunya orang itu minta maaf ya, kita disakiti. Kita maunya orang itu minta maaf tulus gitu kan ya. Karena kan kadang ya aku minta maaf bener deh aku minta maaf. Atau Iya. ada juga orang yang sorry deh maafin gue. Tapi sebenarnya kesannya kayak nggak tulus. Kalau aku suka bilang gini, yang buat kita tambah lebih marah dan kecewa tuh karena apa? Kita berharap orang lain berperilaku seperti yang kita harapkan, betul ya? Iya sih, Padahal sebetulnya betul. otak yang bisa kita ubah tuh diri kita, berarti mindset kita, betul nggak? Mhm. Jadi kalau aku sih mikirnya gini, memang itu hal yang sangat wajar kecenderungan umum orang tuh kalau ada orang minta maaf, kita selalu punya pertanyaan yang lanjutannya adalah ikhlas nggak lo minta maafnya Mhm, gitu ya. mhm, Sementara ikhlas nggak ikhlas itu kan mhm, teritorinya dia, ya kan? mhm, Nah kalau aku sih lebih simpelnya gini, udahlah Mbak gitu. Misalnya kalau misalnya dalam konsul nih ya, gitu aku mhm, suka bilang udahlah Mbak, orang itu udah minta maaf, kita main di kotak kita aja, berarti dia mengakui itu kesalahan dia. mhm, Terlepas dia mhm. misalnya ikhlas nggak ikhlas, itu udah bukan di area kita dan kita nggak bisa kontrol itu. Yes, yes. Karena kalau yang kita Betul sih. pikirkan adalah dia ikhlas nggak ya minta maaf sama aku, jangan-jangan cuma formalitas doang. Akhirnya kita tuh Panjang sebenarnya tuh. membunuh diri kita lagi, Mhm, betul dengan ada jadi kalau manusia tuh punya namanya ANS. Jadi ANS itu kayak mhm, semut ya, ANT gitu ya. Jadi mhm, automatic negative thoughts, di mana kita tuh selalu punya peluang berpikiran negatif atas perilaku orang lain. Nah ini bahaya mhm, nih. mhm, Jadi akhirnya kita mhm. nggak pernah melihat orang itu punya sisi baik. Salah satunya kalau ada orang minta maaf, kita selalu punya Ah, pertanyaan, ikhlas nggak ya ini orang maafin gue ya? Itu pertanyaan itu berarti ah, kita sedang bermain sama pikiran negatif kita. Jadi kalau dari aku mikirnya oke, adalah ya udah kita nggak bisa main di ranah kotak yang bisa kita kendalikan. Jadi ya udah berarti dengan dia minta mhm, maaf mhm. artinya dia ngaku dia salah dan ya udah tugas kita adalah memaafkan atau enggak. Tuh, itu yang bisa Oke, dikontrol. oke. Ya sih, ya sih. Nah, kalau ngomongin soal ikhlas ya, oke lah ya. Kita itu udah bukan urusan kita nih ya. Dia minta Mm-mm. maafnya tulus atau ikhlas nggak sih gitu kan ya, atau cuma sekedar Betul. di mulut aja. Tapi kan sebenarnya Mm-mm. harus lagi balik lagi ke diri kita ya. Kita tuh Betul. bisa maafin dengan ikhlas nggak sih? Itu kan kayaknya juga salah satu kunci memaafkan adalah kita benar-benar memaafkan dengan ikhlas, nggak cuman yang ya udah Betul. ya gue maafin ya udah ya gue tahu lo hilaf udah. Tapi Betul. panjang urusannya gitu kan. Benar. Benar. Tapi tahu nggak sih, jadi seni memaafkan Mm, itu ya sejatinya bukan untuk kita memaafkan orang lain. Jadi gini, kita mm, memaafkan mm, orang lain itu sejatinya adalah kita sedang berdamai sama diri kita supaya saya nggak selalu ada di masalah ini. Nah itu sedikit ya. banyak jadikan si masalah itu nggak di top of mind kita. Jadi turun, turun, turun karena kita lihatnya ke depan. Mm, Yang bikin orang nggak oke. bisa menurunkan si masalah itu ke bawah karena dia masih menganggap ini unfinished business. Nah itu bahaya banget tuh kalau kayak gitu kan. Hmm, Nah, mm, mm, jadi mm, memaafkan itu sejatinya adalah untuk mengizinkan diri kita ini melupakan. Jadi cepat recovery gitu. mm, mm, Nah, gimana kita mau cepat mm. recovery kalau kita masih ingat hati-hati dengan curhat. Misalnya aku curhat sama Angie ya. Ju tau Ya, gak ya, sih ya, gue ya, ya, sebel ya. sama si ini bla 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 bla. Gue tuh kecewa banget. Satu, besok aku ketemu si Mm, B. Tau gak lu, gue tuh kemarin gini-gini. Jadi tanpa disadari, seringnya kita curhat berulang. Sebenarnya kita lagi melok pikiran itu lebih utama lagi di kepala mm, kita. mm. Iya Gitu. sih. Makanya hati-hati untuk hal itu. Tadi Intan juga sempat beberapa kali menyinggung soal Hmm. forgive but not forget gitu karena kita mungkin bisa memaafkan. Mm-mm. Tadi Mm-mm. salah satu tanda kita memaafkan adalah di saat kita mengingat-ingat masalah itu udah Mm-mm. nggak sakit lagi, udah nggak ada Ya. rasa apa-apa. Tapi kayaknya untuk melupakan susah nih kayak kayak aku Mm. baru merasakan baru menyadari satu hal gitu ya kayak
dulu tuh aku pernah disakitin sama teman-teman aku gitu kan ya. Sekarang sih udah nggak apa-apa, kata mereka juga nggak apa-apa. Tapi aku sadar kayaknya ada beberapa karakter yang muncul di aku gitu. Misalnya kayak kadang-kadang aku suka ngerasa nggak insecure. Ini kayaknya efek dari waktu itu aku kayak ngerasa dihianatin sama teman-teman aku. Ya, Tapi kan kayak ya, jadi kayak nggak lupa Tan gitu. Kalau ketemu ya, orangnya sih udah nggak apa-apa. Sensasi yang tadi Intan bilang sih udah nggak dirasakan. Tapi kayak ya. aku masih inget kejadiannya gitu loh. Nggak Ya. bisa melupakan itu tuh gimana tuh Tan? Nggak apa-apa. Jadi gini, kan tadi aku bilang kan, kita memaafkan, tapi terkadang kita nggak bisa melupakan kejadiannya, Iya, iya kan? iya. Nah, Heeh, tapi heeh. inti poinnya tadi Angie bilang, tapi gue ketemu orang itu udah biasa aja, Tan, nggak apa-apa. Berarti udah aman, berarti sudah memaafkan. Oke, Cuma kan oke. sebuah kejadian itu menjadikan pendewasaan buat kita, ya nggak? Artinya, Mm, mm, oke, mm, mm, saya mm. maafkan, tapi tentunya kan kita harus punya ibaratnya self mekanisme diri kita harus lebih tinggi ya. Misalnya biar nggak dihianati Mm-mm. teman lagi, berarti untuk Yes, kedepannya aku yes. harus begini itu lebih ke arah justru menurut aku itu poin positifnya di mana kita menjadi pendewasaan karena masalah itu poinnya. Oke, oke. Jadi kan Gak apa-apa kalau jadi ya kita sebenarnya ya. yes, benar. Karena kan kita nggak jadi musuh sama orang itu kan. Kayak ini tadi bilang, Yes. aku sama orang itu ya hahaha aja gitu. Tapi ada dalam diri aku yang terjadi perubahan. Itu namanya proses pendewasaan diri. Dan harusnya kayak gitu. Mm, Jadi kenapa mm, memaafkan? Karena begitu kita bisa menerima, kan ada self acceptance, ya nggak? Terus kita menyadari nih gitu mm, kan. mm, 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 Kemudian what's next? Nah, berarti udah masuk di area self improvement. Jadi dari masalah ini mm, mm, aku belajar apa ya gitu. Nah, itu nggak akan terjadi mm, sama mm. orang yang nyimpennya dendam. Nggak akan nyari insight. Oke. Nggak akan Oke, dapet oke, tuh oke, oke. gitu. Jadi konsep forgive but not forget itu gak apa-apa ya, Tan ya? Nggak apa-apa, selama menjadi Oke, cuman sebuah cerita ya. Bukan akhirnya oke, mah, oke. aduh gue masih inget ya kejadiannya udah 10 tahun yang lalu, tapi gue masih inget dia nyakitin. Nah, itu berarti kita belum Ya, maafin ya, dong ya, kayak ya. gitu tuh. Oke, oke, Heeh. oke, oke. Nah, kalau sekarang kita berada di posisi kita orang yang bersalah, gimana nih caranya supaya kita tuh bisa dengan ikhlas minta Mm-mm. maaf? Karena kan Mm-mm. balik lagi ya kan, minta maaf itu juga bukan perkara yang gampang juga, walaupun kita tahu bahwa kita salah, tapi aduh mau minta maaf tuh kayak ada faktor gengsi tuh punya peranan gede gitu kan ya di situ ya. Benar-benar. Lebih susah minta maaf tahu, karena ada Oh harga ya, diri yang dipertaruhkan kan untuk beberapa orang, ya iya kan? juga sih, Apalagi iya kalau juga orangnya sih. tipikalnya dominan, yang kayak misal alpha woman, yang Ah, dominan-dominan tuh dia punya heeh, heeh, pride sendiri untuk mengakui kesalahan itu, walaupun dia udah heeh. menyadari itu kesalahan dia, Mm, ya. mm, mm, Nah, mm, mm, mm. eh, kalau misalnya kita yang berbuat salah, ya simpelnya sih pasti aku akan bilang ya minta maaf aja gitu ya. Tapi untuk Mm-mm. beberapa orang tuh sulit untuk minta maaf gitu. Nah, Iya. kalau Mm-mm. kita termasuk orang yang sulit untuk mengucapkan kata minta maaf, hati-hati nanti ke depannya kita akan menjadi orang yang tidak mudah untuk menerima kondisi pada diri kita. Jadi sebenarnya kickbacknya ke kita lagi. Balik lagi ke diri kita ya. Betul. Dan biasanya ya orang yang susah minta maaf itu kan berarti kan dia punya egonya tinggi. Betul ya? Nah, Yes. biasanya Mm-mm. dia tuh kepengen segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karakter-karakter dominan kan Mm, gitu kan. Nah, orang-orang kayak mm-mm. gini kalau dia nggak mudah beradaptasi, tingkat stresnya kan tinggi. Ujung-ujungnya kan jadi dia juga nih gitu. Mm, Jadi, iya ya. jadi ini sebenarnya adalah self refleksi buat diri kita, apakah aku orang yang gengsi nggak ya gitu. Kalau setiap misalnya dari 5 Ya, kejadian ya, gitu ya. ya, terus aku cuman sekali 2 kali nggak enakan, tapi selebihnya ya aku minta maaf, berarti kita aman. Tapi Mm. kalau dari 5 case Oke. ini kita selalu nggak minta maaf, padahal kita udah tahu kita salah, artinya ada yang Mm-mm. salah sama ego kamu sehingga ego kamu itu menguasai dari hal baik yang harus kita lakuin. Ininya mainannya ke Mm-mm. mental, ya kan? Jadi, Oke. minta maaf itu harus kita lakukan. Mungkin kita kaku karena nggak terbiasa, Ya, ya, ya. ya, Jadi ya. ini ada hubungan juga dengan pola asuh. Nah, jadi makanya penting nih Mm-mm. masuk lari ke pola asuh nih. Makanya aku bilang three words Mm-mm. yang magic itu jangan pernah lupa tuh yang minta maaf, minta Ya, ya. tolong, terima kasih gitu. Aku suka bilang gini, meminta maaf itu harus Pak gitu. Karena atau Bu gitu ya. Karena terkadang menang itu tidak selalu dengan cara kita memegang piala, betul Betul. ya. Tapi Betul. justru Betul. dengan mundur dan teratur bisa jadi kita pemenangnya. Karena kita Mm-mm. mengakui untuk kita maju ke depan lebih baik lagi. Jadi itu Ya. sebenarnya ada karakter di diri kita yang Mm-mm. nge, apa ya, menahan kita untuk minta maaf. Ego tadi. Kita tadi Mm-mm, Intan juga sempat mm-mm, bilang nih, manfaat dari memaafkan tuh sebenarnya untuk diri kita mm-mm. sendiri juga gitu kan ya, untuk kita tuh bisa mendapatkan secuil ketenangan Iya, dalam hati iya, itu kan sebenarnya kan
adalah dengan memaafkan, iya kan? Nah, apalagi nih Tan manfaat dari kita memaafkan dan juga jadi pribadi yang pemaaf. Karena kan memang nggak gampang ya tadi ya, gitu bisa memaafkan dan minta maaf tuh kayak ternyata tuh walaupun cuma 4 huruf maaf, tapi tuh sulit untuk minta dan memberi gitu kan ya. Betul, betul. Ya tadi yang pertama pasti buat diri Yes. kita ya. Yang kedua tuh sebenarnya orang mudah melakukan itu atau Mm-mm. memberikan maaf itu stressless loh. Stresnya tuh berkurang gitu. Mm-mm. Karena dia karakter yang easy going gitu. Kayak ya udahlah orang itu salah gitu. Bukan bukan berarti bukan Mm-mm. meremehkan Mm-mm. suatu kondisi ya, bukan ya. Tapi orang-orang yang punya karakter memaafkan atau mudah meminta maaf itu biasanya orang-orang yang mudah punya masalah, kemudian oke dia memperbaiki dan let go. Mm-mm. Jadi dia kenapa akhirnya dia stressless. Jadi bukan gak ada Ya. stres, ada, tapi dia lebih bisa memanage Mm-mm. stresnya. Nah, orang-orang yang stressless ini biasanya cenderungnya adalah mentalnya sehat gitu. Jadi dia kesehatan Ah, mentalnya baik. itu Nah, penting jadi tuh. ah, penting banget karena sebenarnya mental illness itu kan dimulai dari stres yang Ya, tidak ya, tertangani ya. kan. Akhirnya timbul depresi ya gitu kan, jadi naik lah ya, jadi ke mental illness gitu. Jadi orang-orang dengan karakter itu yang tadi tuh punya jiwa besar untuk memaafkan dan meminta maaf gitu ya, itu sebenarnya dia kaitan dengan kesehatan mentalnya jauh lebih tinggi. Nah yang terakhir, nah ini yang pentingnya Ternyata. nih, secara fisik juga kelihatan awet muda aja. Oh, baik. Oh gitu. Wah, menarik nih tuh, moms, dads tuh ya. Coba deh, kita harus jadi orang yang pemaaf juga. Tapi bukan berarti semua yang apa gitu ya udah Beda, nerimo makanya tuh aku beda bilang lagi ya, bukan Tan berarti ya. meremehkan. Kadang kita suka lihat gini, ini ada orang usianya 50 atau mau jelang Mm-mm. 60 gitu ya, tapi kok dia kayak apa pembawaannya enak gitu ya, Eh, terus kayak mukanya kayak eh, usianya eh, muda. eh. Itu semata-mata tergantung gimana di Ah, dalam dirinya oke. dia gitu. Intan, sebagai penutup, Hmm, kita sebagai orang tua kan juga harus bisa belajar minta maaf ya. iya. Dan kayaknya paling susah tuh buat orang tua minta maaf ke anak. Gimana nih caranya kita supaya orang tua sebagai orang tua bisa belajar untuk minta maaf ke anak? Karena kan bukan nggak mungkin kita juga bikin salah ya Tan sebagai orang tua Iya, ya. banyak kayaknya ya. Jadi ya emang orang tua tuh harus menurunkan egonya, ya kan? Karena Ya. kadang-kadang ketika kita berbuat salah, kita enggan minta maaf tuh hanya karena kita merasa sebagai orang tua kita tuh levelnya tinggi banget Mm, gitu. mm, mm, Padahal harusnya kita pahami pada saat kita meminta maaf kepada anak, sebenarnya kita lagi mengajarkan kepada anak bahwa it's okay untuk kita punya kesalahan, ya kan? Tetapi kita harus mm. minta maaf. Jadi jiwa besar itu bukan diajarkan dengan cara Ah, verbal aja, tapi harus dicontohkan. Karena kan anak kan melihat, mendengar, dan meniru, ya kan? ya Jadi sih. buat para orang tua, jika ingin kita menumbuhkan jiwa anak-anak kita berjiwa besar dewasa nanti, kita harus dimulai dari diri kita. Yang kedua, ketika kita sulit untuk meminta maaf kepada anak, sadari bahwa anak merekam memori. Jadi ketika anak Iya nih tahu nih sih. orang tuanya salah, terus orang tua nggak minta maaf sama anaknya gitu. Jadi dia Mm, pada saat nanti dia punya salah kepada orang tuanya, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi ibaratnya kayak tabur tuai, apa yang kita lakukan, anak akan punya karakter yang hampir seperti itu gitu. ya, ya. Jangan lupa ya kita kan sebagai orang tua kan anak tuh mirroring loh, Yes, mengikuti kita loh. bener Itu banget, juga prinsip yang harus kita ingat terus ya Tan ya. Intan terima bener. kasih ya jadi belajar banyak nih. Jadi kita jadi tahu gimana caranya kita memaafkan, gimana caranya kita minta maaf. Ini apa ya? Banyak banget nih untuk kita memulai Lebaran baru setelah Lebaran nih kita saling Ya, memaafkan gitu ya di hari raya. Ini bisa kita cari kita jadikan sebagai awal mula kita membuka satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Terima betul. kasih banyak Intan Erlita MPSI, Sama-sama. psikolog coach dan juga founder dari Titik Putih udah berbagi bersama kita di sini. Sehat selalu ya Intan dan Thank you, mohon maaf lahir batin nih Angie. kalau ada Sama-sama. salah-salah ya Intan. Sama-sama ya, maaf lahir batinnya buat Angie dan teman-teman juga ya. Betul. Terima kasih Oke, Intan. Sampai jumpa bye-bye. Sampai Moms. jumpa. Thank you Intan. Bye.